Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita kembali bersua dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Taman Kalbu. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Taman Kalbu kembali menghadirkan topik-topik yang hangat untuk dibicarakan. Dan di kesempatan yang berbahagia ini ada topik yang sangat baik, yang saat ini kita masih berpapasan dengan bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini adalah memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk membincangkan terkait tema kita di kesempatan sore ini, ada narasumber yang sudah bersama saya sapa, yang sudah tidak asing bagi Anda pemirsa Gaula TV dan para jamaah, Ibu Haja Mas Nisbit Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Kabar alhamdulillah. Baik. Mic-nya dipegang. Baik. Berikut yang kedua ada Ibu Haja Asmiah, Dr. Asmiah, Haji Hukum, ya, Master Pendidikan Islam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Bagi Anda juga tidak asing lagi, sudah di sebelah kiri saya Pak Ustadz Saleh Sakola. Assalamualaikum Ustadz. Siap menemani ibu-ibu ya. Baik pemirsa Gaula TV, tentunya saya akan juga memperkenalkan para jamaah yang bersama kami di kesempatan ini. Ada Majelis Taklim Raudatul Jannah, kemudian Majelis Taklim Al-Hijrah dari Sulawesi Selatan, kemudian ada juga dari Majelis Taklim Al-Imi Imam Bonjol, dan berikut ada Majelis Taklim dari Nurul Hikmah, dan berikut ada Majelis Taklim Hubbul Watan dari Kepulauan Sula, dan juga Majelis Taklim Nurul Hijrah Kalumata, dan Majelis Taklim Moti Mole dari Gorontalo. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Baik, luar biasa ya, serempak seragam. Baik pemirsa Gaula TV dan para jamaah sekalian, kita langsung saja mendengarkan pengantar di kesempatan ini memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya persilakan kepada narasumber kita, Ibu Haja Mas Nisbit Sabar, Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Silakan. Terima kasih Pak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz saya dan Ustadz kita semua, Ustadz Muhammad Haji Saleh Sakola. Ustadz sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Juga Pak Ahmad dari Gaula TV, Ustazah Asmiah, dan kita semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat yang paling kesempatan bisa hadir sama-sama di sini, yang paling utama nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa datang sini untuk mencari kebaikan. Karena insya Allah langkah-langkah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai timbangan berat kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Alhamdulillah, memaknai bulan Muharram ya. Kita tahu bahwa kita sudah lewati satu Muharram tahun baru Hijriah, karena dikatakan di hadis riwayat Bukhari ya, mungkin bahwa bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram ya. Ada 4, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Di mana bulan haram, bila kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga, berarti kita mendapat pahala, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita melaksanakan kejahatan dan dosa, maka kita dilipat gandakan dengan dosa oleh amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-dua di bulan Muharram ini ya. Jadi kita jaga hablum minallah dengan baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjaga ibadah salat kita, puasa kita. Saya selalu bilang bahwa di bulan
di di hablum minallah itu ada rukun Islam dan rukun iman yang kita jaga dan kita harus laksanakan dengan baik. Terus di hablum minan nas itu kebaikan-kebaikan, ihsan, kebaikan-kebaikan. Mari kita jaga, karena yang bisa berdosa nih mulut kita, ya, mata kita berdosa, dan Allah akan kasihkan dosa yang setimpal dengan itu, dengan apa yang kita buat kejahatan. Jadi mari ibu-ibu kita jaga. Kita tahu bahwa di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian, ya, oleh Nabi Musa diampuni dosa, ya, Nabi Nuh dikeluarkan dari perut ikan, Nabi Nuh, ya, Nabi Yunus, mohon maaf, Nabi Nuh diampuni. Pokoknya banyak kejadian-kejadian. Nabi Ayub sakitnya disembuhkan, ya, semua. Jadi kita jaga, mudah-mudahan kalau kita jaga dengan baik di bulan Muharram ini. Kadang dikatakan bulan Muharram ini bulan nahas, tapi semua itu kembali kepada kita saja. Kalau kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita bertawakal kepada Allah, insya Allah kita dilindungi. Walaupun dong bilang bulan ini bulan panas, tapi semua kembali kepada diri kita. Jadi mari ibu-ibu, saya pesankan untuk pertama ini, ketoran jaga di bulan Muharram ini, jaga ibadah dengan baik sehingga kita dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita masih hasut dengan orang, masih dengki, masih sombong, ya, amalan-amalan kita dikikis habis, sehingga kita yang mendapat lipat gandakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jaga. Saya selalu bilang, jaga di lagu itu tuh, jagalah hati, janganlah kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, hati ini, kalbu ini, turun jaga. Mari kita jaga untuk hubungan baik dengan orang lain. Sebenarnya di agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya Ustazah, ya, berlaku baik dengan semua orang, ya. Beliau datang untuk semua, bukan cuma keturunan umat Islam. Beliau juga baik untuk yang agama Kristen. Tapi semua kembali kepada lakum dinukum waliyadini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mari kita jaga hubungan sosial kita, hubungan baik dengan sesama, sehingga jauh dari permusuhan, jauh dari pertikaian. Kita mengharapkan mudah-mudahan kota Ternate ini khususnya menjadi daerah yang baldatun tayyibatun warabun gafur. Juga Provinsi Maluku Utara yang umumnya, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga mudah-mudahan di bulan Muharram ini banyak kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan hingga kita dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas wa anfaun nas. Orang yang baik yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Walaupun senyum itu ibadah, kecuali tuh senyum sendiri toh orang bilang ih kali fulanin dia gila ke apa. Tapi senyum dapat orang senyum langsung assalamualaikum, dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, dapat 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan orang yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Jadi mari jangan bilang tabu, kadang ketemu baku salam saja kan termau malu, padahal salam itu wajib dijawab, dan itu keselamatan, keberkahan hidup yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari ibu-ibu, untuk pertama ini kita laksanakan, jaga di bulan Muharram ini, jaga kita saling mencintai, saling menyayangi. Majelis taklim, kalau disuruh datang ke majelis taklim ini taman surga, cepat-cepat datang, jangan alasan karena setan suka goda, jangan bodoh, jangan pergi sana karena mau dengar apa dong, bicara apa itu. Akhirnya ketorong ikut setan, ketorong berdosa. Jadi mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini adalah pedang, ya, bisa bahaya juga untuk kita kalau kita tidak laksanakan. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa ya, suatu pengingat bagi kita bahwa menjalankan dalam bulan Muharram ini adalah hal-hal yang baik. Baik, berikut ada penambahan juga dari Ibu Dokter, silakan Ibu. Terima kasih. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah. Ibu-ibu semua hari ini cantik-cantik semua. Jadi dan cantiknya sudah dilihat sama bapak semua kan? Nah, jadi ibadah. Ketika kita bercantik,
kita di depan kaca dengan cantiknya, kita memperlihatkan pertama kepada suami kita yang punya suami ya, yang tidak punya suami ya untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam momen pada waktu yang masih diberikan Allah khusus 4 bulan, salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan awalnya tahun Hijriah. Dari ketorang tahun umum Januari, kalau Hijriah Muharram. Bulan Muharram ini analognya ke hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah ya. Kenapa hijrah? Karena untuk mencari ketentraman, kedamaian di kota Madinah, dan di sana beliau disambut oleh kaum Ansar dengan penuh sukacita. Sehingga kita pada bulan ini juga bersukacita karena kita memasuki bulan Muharram. Kita sudah banyak dengar ya dari radio, TV, di YouTube tentang sejarah atau katakanlah peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Ada 21 kejadian ya, yang mana pertama kali Allah menempatkan kejadian yang pertama di bulan Muharram itu adalah diciptakan arsy-Nya Allah. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu dilanjutkan dengan menciptakan Nabi Adam dan seterusnya dengan nabi-nabi dengan perjalanan hidup mereka masing-masing. Sesungguhnya dari apa yang kita baca dan kita tahu dari sejarah yang disampaikan, yang ibu-ibu sudah tahu semua, kita patut mengambil pemahaman daripada kisah-kisah itu. Katakanlah ibrah, pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Ibu-ibu yang saya cintai, pada saat berhijrahnya Rasulullah ya, ketika berhijrah Rasulullah dengan berbagai suka duka, perjalanan yang jauh, tapi beliau menempuh dengan senang dan sampailah kepada tempat yang beliau cita-citakan, yaitu kota Madinah. Selanjutnya apa yang terjadi di sana? Disitulah kota yang pertama pembentukan hukum-hukum Islam. Jadi kalau kita dalam Islam itu ada disebut dengan akidah. Akidah itu pembentukannya di kota Makkahul Mukarramah. Ketika beliau menyebarkan akidah, tantangannya luar biasa. Ibu-ibu mungkin tahu bagaimana peristiwa beliau mengunjungi kota Taif, ya kan Bu? Bagaimana perlakuan mereka? Sehingga pada saat itu beliau mempunyai catatan penting, bagaimana menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang tentu harus ada tantangan. Seperti ibu-ibu ini, kalau ketika berbuat suatu kebaikan pasti ada tantangan. Tadi Ustazah masih bilang kalau mau berangkat, soalnya ada godaan. Jangan berangkat sudah, harus berangkat sudah. Ini ada bola kaki, ada sepak dan sebagainya. Ini mau pergi, mau lihat ini dan sebagainya. Itu tantangan. Tapi kalau kita bisa melampaui tantangan itu, maka kita sementara berjalan fisabilillah, jihadun fisabilillah. Karena orang yang pergi berangkat menuju majelis taklim berarti dia berangkat sementara berjihad fisabilillah. Maka Rasulullah mengatakan bagaimana? Kalau dia mati, Allahumma shalli alaihi, kalau pada saat dia meninggal, dia matinya mati husnul khotimah, dia matinya mati syahid. Jadi kita kalau berangkat dari rumah sudah niat dulu, bismillah tawakkaltu ala Allah, atau bismillahirrahmanirrahim, saya pergi berniat untuk talabul ilm di majelis mana yang kita tuju. Dan itulah merupakan catatan awal, innamal a'malu bin niat, dan penentuan semua itu diawali dengan niat. Ibu-ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari hikmah memahami pelajaran yang diambil dari hijrah, dikatakan Muharram, bulan Muharram ini. Ibu-ibu sudah melampaui puasa, sudah melampaui pembacaan zikir dan sebagainya, sudah melampaui penyantunan anak yatim, dan ini momen terakhir, waktu-waktu yang kita tinggal beberapa hari lagi. Jangan sampai kita ketinggalan dengan waktu-waktu itu. Persiapkan waktu, tinggal sekitar 17 hari kalau tidak salah. Ibu-ibu sudah harus merubah perjalanan ibu dari tadinya hanya perjalanan pekerjaan biasa menjadi ibadah, dirubah menjadi ibadah. Bagaimana? Tadinya bekerja itu lelah diganti dengan lillahi. Apa Bu? Lillahi ta'ala. Jadi mulai bangun tidur ibu sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja hari ini sampai saya tidur kembali lillahi ta'ala. Maka semua pekerjaan ibu menjadikan amal soleh. Yang kedua, itu adalah merupakan kiprah
seorang ibu. Kiprah seorang ibu yang kedua ini adalah bagaimana dia berhijrah dari yang kemarin-kemarin cuma memasak, kasih makan anak, kasih dong pakaian, selesai berangkat, selesai ambil HP, buka HP. Sekarang hijrah. Ketika anak-anak kita sudah kita siapkan pergi ke sekolah, bagian sekolah, mungkin ada yang berangkat kerja, bagian kerja, maka kita rubah. Yang tadinya setelah mereka berangkat kita ambil HP, sekarang kita ganti dengan berwudu dan melaksanakan salat duha 2 rakaat. Kemudian ditambah apa? Dengan ditambah zikir. Kalau boleh dan harus boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dibuat jadwal. Setelah itu menunggu waktu duhur. Kiprah seorang ibu adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan anak dan keluarganya. Maka di situ pun dia mulai mempunyai satu keinginan untuk beribadah. Yang ketiga adalah bagaimana ibu-ibu memberikan satu perhatian kepada anak. Perhatikan anak kita itu bergaul dengan siapa. Ini di lingkungan yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti berbau wangi. Kalau berbau dengan tukang besi, pasti kecipratan panasnya kepada kita. Ini maknanya hati-hati di dalam bulan Muharram. Ciptakanlah pendidikan kepada dalam keluarga kita, sekolah dan masyarakat. Demikian. Ya, baik ya, luar biasa ya. Sedikit pembuka saja tapi sudah sangat banyak makna yang bisa kita dapatkan ya. Baik, sebagai pelengkap ya, untuk Ustadz kita yang ganteng ini, Ustadz Saleh Sekolah, saya persilakan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Semua tidak kenal karena so cantik semua hari ini. Saya cuma melengkapi saja. Muharram disebut tahun Hijriah 1448, yaitu ibu jangan salah menerjemahkan. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ibu jangan sampai majelis di sini saya bosan pindah lagi di majelis yang lain. Itu salah. Tetapi yang hakiki ada 4 yang harus kasih bersih hijrah dia, yaitu pertama hijrah iktikadiyah, 2 hijrah fikriyah, 3 hijrah syu'uriyah, dan keempat hijrah sulukiyah. Pertama hijrah iktikadiyah apa? Setahun iktikad yang kurang bagus, sekarang kasih lurus. Apa iktikadianya? Keyakinan kita, keimanan kita, ketauhidan kita, kepercayaan kita. Tidak boleh campur adukan setetes atau sebiji jarrah. Kalau masuk di dalamnya gugur ibadah setahun kita. Apa contohnya? Nasib kita, rezeki kita gantungkan kepada sesuatu selain Allah. Berarti sudah masuk unsur syirik, gugur ibadah kita. Yang kedua, hijrah fikriyah. Banyak orang stres, suka marah-marah karena pikirannya banyak diisi dengan hal-hal yang negatif. Maka bersihkan, isi dengan hal-hal yang positif, supaya ibu biar di rumah menghadapi suami yang macam-macam, ibu tetap senyum. Itu namanya ibu betul-betul salehah. Tapi kalau ibu emosi, itu DP nama ibu salaha. Nah, jadi pikiran-pikiran yang negatif itu kita harus hindari, supaya insya Allah tidak gampang stres. Karena kalau sudah stres pasti stroke. Kalau sudah stroke, insya Allah ibu duluan pergi, suami akan cari satu lagi. Nah, yang ketiga hijrah syu'uriyah, yaitu perasaan-perasaan yang selama ini setahun suka su'uddan, suka berburuk sangka, suka curiga orang. Sekarang usahakanlah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang mungkin yang tidak enak, tetap berhusnudzan, berprasangka yang baik. Dan yang keempat hijrah sulukiyah. Jangan tunda-tunda lagi bunda. Apa yang menginginkan mau kerjakan, kerjakan. Contoh bunda, yaitu berniat mau pergi
mau mengunjungi Baitullah, cuma umurku sudah 65. Kalau saat ini aku mau daftar pergi haji, itu bukan daftar haji tapi itu daftar mati. Nah, maka untuk mau melihat Baitullah dan sujud sekali di Baitullah, umrah saja. Yang penting sudah ziarah makam Rasulullah, sudah sujud di Raudah, dan sudah sujud di Baitullah di muka Hajar al-Aswad, apalagi masuk di areal Hijril Ismail, itu satu kebanggaan dan kemuliaan bagi dirinya. Itu saja 4 ini dalam bulan Muharram kita perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, luar biasa ya. Tadi kita sudah mendengarkan pengantar dari ketiga narasumber kita. Nanti kita akan masuk untuk tanya jawab. Saya lihat para jamaah ini sudah kelihatan penasaran. Mungkin ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber, tapi kita tahan dulu sebentar. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan segera kembali. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik, 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi. PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan proof of concept virtual power plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan. PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi. PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minannas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik, 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi. PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan proof of concept virtual power plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan. PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi. PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu.
Muncul kita tahun 78 itu baru pesisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah menipi kakinya kepada Hurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi, PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan Proof of Concept Virtual Power Plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi, PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru pesisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah dan tentunya masih dengan narasumber sangat spesial. Di kesempatan sore ini ada Ibu Haja Masni bin Abu Bakar, Ketua Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Ada juga Ustazah Asmiah Haji Hukum, dosen Yayan Ternate, dan juga Ustadz Saleh Sakola ya. Baik, seperti janji saya di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan mulai segmen bertanya. Adakah yang mau bertanya? Luar biasa ya. Baik, saya memberikan kesempatan kepada ibu yang paling belakang dulu deh. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sofiani. Saya dari Majelis Taklim Motinelo. Saya luruskan, nama majelis taklim kami adalah Motinelo dari Gorontalo. Motinelo itu bahasa Gorontalo yang dalam bahasa Indonesianya adalah cahaya. Baik, setelah mendengarkan pencerahan dari kedua Ibu Ustazah, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Saleh Sakola, langganan saya di sekolah, Ustadz. Saya sangat tertarik dengan materi tentang hijrah dalam bulan Muharram itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, apa
cara terbaik yang bisa dilakukan di dalam muhasabah atau mengevaluasi diri di dalam bulan Muharram ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita simpan dulu pertanyaan dari Majelis Taklim Motimelo Gorontalo ini. Saya buka lagi, adakah yang mau bertanya? Ya, baik. Saya berikan kesempatan ke yang belakang lagi deh, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila Sengaji dari Majelis Taklim Hubul Watan Suwabasanohi, Majelis Orang Sula yang berada di Kota Ternate. Di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz sama Ibu Ustazah, apa keistimewaan bulan Muharram yang belum banyak diketahui orang Islam? Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini ada dua penanya. Yang pertama adalah apa cara terbaik ya bagi kita lakukan untuk melakukan muhasabah atau mengevaluasi yang terbaik itu seperti apa? Dan yang kedua ini adalah apa sih keistimewaan dari bulan Muharram yang masih banyak belum diketahui? Mungkin saling melengkapi ya. Pertanyaan pertama dijawab oleh Ibu Masni, silakan. Terima kasih. Ibu-ibu semangat ya. Semangat kata Raja. Suara begitu, banyak orang ini bersuara cuma sedikit itu toh. Ya, jadi yang pertama tadi ya dari Motinelo betul ya, tersalah Gorontalo. Apa cara terbaik yang bisa kita lakukan ya? Jadi dikatakan dengan hijrah ini, Muharram ini, kita harus kembali lebih baik ya. Kalau yang lalu masih salat masih bolong-bolong ya, orang jaga salat 5 waktu dengan baik. Terus kalau yang lalu ketemu belum tambah dengan salat-salat sunat ya, tambah salat sunat duha pagi-pagi itu ya, salat duha, ada sunat hajat ya. Karena sunat ini tahajud, witir dan semua sunat-sunat itu melengkapi kekurangan-kekurangan salat kita yang wajib ya. Jadi ibu-ibu jangan bilang sudah tong wajib saya sudah, padahal sunat itu melengkapi. Tahajud itu di sepertiga malam itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hablum minallah, jaga, harus seperti dikatakan pergunakan lima hal sebelum datang 5 hal. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Nah, itu kita muhasabah diri. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Muda ketong bisa ibadah dengan baik, masih boleh salat biasa. Kalau sutua kan ketong mesti duduk di kursi dulu, betul kata Rada? Pergunakan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Waktu luang ketong bisa kesempatan, bisa masih pergi datang di majelis talim, masih bisa pergi ada orang sakit kita pergi hoba ya, pergi lihat orang sakit supaya ada itibar bahwa kita juga bisa sakit. Pergi di orang meninggal melayat, bahwa kita itibar, bahwa ikhtiar bahwa keturunan juga nanti akan meninggal. Apa yang kita bawa ya. Jadi sunat-sunat itu perlu kita jaga, sunat rawatib ya, ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah kita jaga. Nah, itu menyangkut ibadah. Terus apalagi perbaharui tingkah laku kita. Orang bilang memaknai apa bicara kita, hablum minas. Kadang kalau ketorang masih hasut dengan orang, masih dengki dengan orang, sombong itu pakaian Allah. Tong mau hidup bawa apa? Cuma meninggal dengan kain putih 2 meter berapa itu saja. Dan apa yang ketong bawa? Amal, perlu ketemu amal. Karena bila kita pun hablum minallah baik ya Ustaz ya, hablum minallah baik, ketong masih hasut dengan orang, masih fitnah orang, masih karlota dengan orang misalnya, masih gibah dengan orang, amal-amal kita dikikis habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu cerita ya, saya ingin ini, dia ahli ibadah, tapi dia pun hablum minanas kurang bagus. Jadi waktu dia meninggal, ini cerita dari saya pun Habib kasih sebagai itibar. Waktu dia meninggal itu
dia waktu penghabisan dia punya amal-amal, timbangan keburukannya yang banyak, kebaikan nol, tak ada sama sekali. Dia protes, ya Allah, saya ini ahli ibadah, kenapa saya punya kebaikan kosong sedangkan keburukan yang ada? Kamu lupa, kamu hablum minan nas, tidak baik. Kamu masih hasud dengan orang, masih dengki dengan orang. Jadi ya, ibu-ibu, itu pertanyaan yang pertama, nanti dilengkapi oleh Ustazah. Yang kedua, keistimewaan. Keistimewaan di bulan Muharram ini, karena itu 10 Muharram itu harinya anak yatim. Selalu dibilang bahwa hari raya anak yatim, ya. Bila kita sapu kepala mereka, ya, memang hadis ini dhaif, ya, katanya lemah, tapi karena momentumnya sama dengan sedekah sehingga dikategorikan baik, ya, bahwa kita menyapu kepala mereka, maka helai-helai rambutnya itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, ya. Mau kata ibu-ibu? Nah, jadi mari banyak bersedekah. Sebenarnya kalau orang keadaan sekarang ini, hijrah ini, itu hijrah tadi saya bilang tuh, muda, ketong pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua, pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu meninggal. Jamilah mati, meninggal sudah, meninggal toh, karena meninggal kalau ketong terbawa amal, ketong rugi dunia dan akhirat. Nah, terus pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kaya ketorong bisa bersedekah. Di bulan Muharram nih kita banyak bersedekah. Tadi kan dibilang kalau kita bersedekah, kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita melaksanakan dosa, kesalahan-kesalahan, berarti kita juga dapat dosa, dilipat gandakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari hijrah tingkah laku kita, hijrah ibadah kita, jaga mulut kita. Mari kalau boleh orang pun hal jangan ketong pusing sudah. Kalau boleh don sakit ketong datang hoba, meninggal ketong datang melayat takziah, baca yasin, doa. Itu yang lebih afdal, ya, daripada ketong bicara orang pun hal-hal mengikis amal-amal kita. Semoga insya Allah hati kita selalu ikhlas kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, melaksanakan ibadah sempurna dengan sempurna, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sementara, terima kasih. Ya, baik, luar biasa, ya. Baik, ada penambahan dari Ustazah Asmi. Alhamdulillah kita sudah perjalanan Muharram, sehingga apa yang kita harus ingat dan laksanakan yaitu muhasabah. Memang muhasabah itu kadang-kadang kita anggap itu hanya momen-momen tertentu. Katakanlah pada saat saya ingat mau sholat, menurut saya sholat, itu berarti muhasabah. Muhasabah adalah bagaimana merenungi diri kita, seberapa jauh kita ini melangkah dalam amal ibadah. Apakah keimanan yang disampaikan Ustaz Saleh, akidah itu sudah benar, kemudian ibadah saya sudah bagus atau belum, disampaikan Ustazah hablum minan nas dan hablum minallah, maka ini merupakan koreksi awal. Namun demikian kita patut berbangga, berbahagia, bersyukur karena kita diberikan 4 bulan, yang 4 bulan ini mempunyai nilai pahala yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi rugi kalau kita kelewat begitu saja. Sehingga saya melihat salah satu firman Allah yang dibacakan pada saat kita kemarin penyantunan anak yatim, pengajian di sini, yaitu surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan cara bagaimana? Mempersiapkan amalmu seyogianya. Engkau memuhasabahkan dirimu, menghitung-hitung amal saya. Kalau dipanggil malaikat Israel nanti malam, saya sudah siap apa belum? Kadang-kadang kita puas dengan sholat kita, kadang-kadang kita puas dengan puasa kita, kadang-kadang kita puas dengan haji kita, padahal belum tentu itu akan mendapatkan surga. Maka Allah menyatakan bahwa perbanyakkanlah istighfar. Istighfar akan penghapus dosa. Baru mulailah catatan pertama amal saleh dengan baik.
Kalau tadi kita salat, tadi dikatakan salat hanya wajib, ditambah dengan rawatib, ditambah dengan witir, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan duha, insya Allah salat-salat ini akan menambah timbangan amal kita. Kemudian muhasabah yang lain adalah bagaimana kiprah kita sebagai seorang ibu dalam melaksanakan tugas sebagai seibu amanah dari Allah untuk mendidik anak-anak, untuk melihat keluarga kita. Jadi disebutkan dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Imran ayat 133, kalau ada bisa buka, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard, bahwa Allah itu mempersiapkan surga, maka bersegeralah kita untuk mencapai ampunan Allah, di mana ampunan itu diberikan kepada kita sampai ajal datang, sampai kita sampai di kerongkongan. Oh, kalau begitu saya tunggu saja, nanti sudah masa sakaratul maut baru saya minta ampun. Itu sengaja. Perbanyaklah istighfar pada bulan-bulan ini supaya dosa-dosa kita sudah diampuni. Jangan terlalu berbangga dengan amal kita yang ada, belum tentu. Makanya ada 4 amal yang akan membantu kita. Ini sering saya bawa di mana-mana. Yang pertama, laksanakan salat sunnah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, walaupun sedikit setiap hari membaca Al-Quran. Yang ketiga, jangan lupa membaca salawat. Sampai tadi banyak baca salawatnya. Jangan cuma salawat nyanyi saja, tapi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah sedekah, karena 4 amal ini akan membantu kita di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, begitu aja. Ya, baik ya, luar biasa ya, sangat panjang dan jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari kedua penanya tadi ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Ada yang bertanya disimpan dulu, nanti dijawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih bertemakan memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi. PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan proof of concept virtual power plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan. PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi. PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persistir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan kepada Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia.
Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi, PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan Proof of Concept Virtual Power Plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi, PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi, PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan Proof of Concept Virtual Power Plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi, PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Ya baik
Baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial. Di kesempatan sore ini ada Ustazah Masni bin Abu Bakar, Ketua Wilayah BKMT Provinsi Maluku Utara, ada Ustazah Asmia Haji Hukum, dosen IAIN, dan juga Ustazah Saleh Sakola, dan tentunya dengan para jamaah yang ada dari Majelis Taklim yang ada di Kota Ternate ini. Baik, kita langsung saja buka sesi pertanyaan berikutnya. Adakah yang mau bertanya? Wah, luar biasa, masih banyak ya. Saya persilakan ke Ibu yang paling ujung ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram ini dikenal juga sebagai bulannya anak yatim. Pertanyaannya, bagaimana jika ada anak yang tidak merasakan kebahagiaan di bulan ini? Mohon izin saya bertanya kepada Kiai Haji Ustadz Muhammad Saleh Safal. Ya, Terima Ustadz kasih. Saleh. Ya. Sebelum maaf, saya Rusmini, perwakilan dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Bastion Karance, Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke, baik. Luar biasa. Langsung saja ke Ustadz Saleh ya. Bulan Muharram ini kan bulan anak yatim. Nah, bagaimana jika anak yatim itu tidak merasakan kebahagiaan? Silakan jawab. Tembak saya terus. Baik ibu-ibu, terima kasih. Bulan Muharram adalah salah satu kemuliaan dan juga disebut dengan bulannya hari raya bagi anak yatim piatu. Ada satu amalan di dalam ini yang dipesankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau detik-detik mau menembus napas terakhir. Beliau cuma pesan dua. Saat itu yang dampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mau syakarat, suara beliau sudah terbata-bata. Beliau manggil anak mantunya Sayyidina Ali kan dijaga, anaknya sendiri Siti Fatimah, dan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika itu memberikan isyarat kepada anak mantu, manggil wahai na Ali, sandarkan telingamu ke bibirku. Lalu beliau berkata, wahai na Ali, tidak ada jaminan anakku, keluargaku, sahabat-sahabatku akan bersama diriku di surga di yaumil kiamat nanti, terkecuali kalau na Ali ingin mau bersama diriku di surga di hari kemudian, jaga baik-baik, pelihara baik-baik, usikum bisalah wa ma malakat aimanukum, jaga salatmu dan perhatikan orang-orang yang susah, yaitu yatim piatu, fakir miskin, janda-janda yang tidak berkehidupan, janda-janda muda terada. Salatmu bagus, tiap hari ke majelis, zikir bagus, tetapi kalau di sampingmu ada yatim piatu, kasihan menangis karena kelaparan, ada fakir menderita karena tidak ada makanan, kita tersenyum dan tertawa, salat kita itu yang menjadi masalah. Makanya kenapa di Muharram ini suruh ringankan tangan dan harus diperhatikan mereka-mereka itu, karena nikmat Allah diberikan kepada kita bukan milik kita semua. Sepertiga untuk dirimu, sepertiga untuk Allah, dan sepertiga untuk orang lain. Makan juga begitu supaya sehat. Nabi bilang wasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafsihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi ditinggali untuk bernapas. Jadi makan tapi ingat-ingat orang lain. Jangan nilipa paitua mitara dapat bagian. Toh, apalagi orang yang di luar. Begitulah supaya isyarat ini makan tapi ingat orang lain lagi. Begitu untuk pertanyaan pertama. Ibunda siapa namanya? Rusmini, Majelis Taklim
Raudatul Jannah, semoga engkau meninggal mendapatkan Raudatul Jannah di hari kemudian. Ya, baik, ya, luar biasa terjawab ya Ibu Rusmini ya. Baik. Saya buka lagi satu kesempatan untuk satu penaja sebelum kita break. Adakah yang mau bertanya? Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Ibu yang paling depan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahira dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Bastiong, Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya, apa pendapat Ustazah tentang anggapan sebagian masyarakat yang masih menganggap bulan Muharram adalah bulan yang penuh risiko, sehingga banyak orang tua dulu yang meminta anaknya harus banyak berdiam di rumah. Apakah itu benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa. Ini mungkin terkait dengan orang bilang Muharram ini bulan panas, ya. Dijawab oleh Ustazah Masni. Silakan. Terima kasih. Ini saya punya ibu-ibu di Raudatul Jannah di Bastiong Karance juga nih. Alhamdulillah banyak yang hadir Ustaz. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya Bunda, bahwa ada yang bilang ini bulan Muharram bulan panas, toh jangan keluar rumah ya, orang tua larang. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Tadi saya bilang kita tidak boleh beranggapan bahwa bulan ini bulan panas, bulan ini nahas, nanti kita dapat celaka. Tapi kembali innamal a'malu bin niat. Mau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya, kita bertawakal kepada Allah, Allah yang jaga kita nanti. Allah yang lindungi kita nanti di luar. Jadi jangan kita beranggapan, kalau bagi saya itu anggapan yang salah. Kadang ada yang bilang di bulan Muharram jangan kawin, jangan ada orang kawin dulu, nanti don cepat cerai. Ada yang bilang begitu, tetapi itu tidak betul, semuanya tidak benar. Kembali kepada nawaitu kita, kembali kepada niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan-anggapan itu semua bagi saya itu salah, dan mungkin yang lain kayak Ustadz ya, salah ya Ustadz, betul ke tidak? Salah toh? Iya, jangan. Kalau kata orang niat pertama tidak baik, bilang Muharram nih bulan yang tidak baik, nanti akan kita kedapatan bulan tidak baik, kita dapat celaka dan lain-lain. Lebih baik kita ikhlas bersandar kepada Allah bahwa ya Allah, di bulan Muharram maupun bulan Rajab maupun bulan-bulan haram yang lain dan bulan yang lain 12 bulan, kalau kita mau melaksanakan ibadah atau mau keluar rumah, mau pergi di majelis taklim, nawaitu saja kita, nawaitu ya, mudah-mudahan langkah kita ini keluar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dijauhkan dari segala musibah, mara bahaya dan malapetaka. Allah jaga kita ya. Jadi dengan nama Allah, Allah yang memberikan Allah lah yang melindungi kita di dalam perjalanan. Saya selalu dapat ingat, kalau saya orang tua kasih ingat ya, waktu saya masih kecil-kecil ya, kata Pak Ahmad Ustadz bahwa mau keluar rumah, beliau pegang di bumbungan saya kepala ini, baca, ya Allah jaga saya pun anak ini sampai dia pulang dia dengan selamat. Terus kita baca saja, mau baca Al-Fatihah boleh ya, ya Allah lindungi, karena kita cuma bersandar kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kalau Allah yang jaga kita. Kadang ada musibah mungkin karena zikir kita, karena doa kita, ud'uni astajib lakum. Allah bilang aku dekat, aku akan terima doa hamba. Kau mau keluar rumah, kau berdoa dulu. Mungkin kau mau dapat celaka yang berat, tapi Allah kasih cuma ringan saja, lecet saja, karena doa kita ya, karena kita niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggapan yang tidak benar itu ya. Pokoknya anggap semua hari itu, waktu itu baik, semua waktu itu baik, semua jam itu baik, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik ya, luar biasa. Jadi semua anggapan yang bahwa Muharram itu bulan panas itu terbetul ya. Jangan cocok logi ya, orang bilang begitu ya. Ada musibah, oh ini bulan Muharram, itu tidak benar ya. Baik, ya baik.
para jamaah sekalian, kita akan break dulu sebentar. Nanti ada yang mau bertanya disimpan dulu ya. Nanti akan saya buka lagi buat 2 penanya terakhir. Silakan berlomba-lomba untuk bertanya, memanfaatkan kesempatan yang sangat terbatas ini. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih bertemakan memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi, PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan Proof of Concept Virtual Power Plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi, PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah menipi kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi, PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan Proof of Concept Virtual Power Plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi, PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib.
Pernyataan ini juga untuk Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah menipi kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Capaian PLN perkuat ekosistem kendaraan listrik 196 unit SPKLU dukung mobilitas masyarakat Bali. Dukung capaian PLN dalam transformasi digital dan transformasi energi, PLN dan PT Bima Manggala Mandiri kembangkan Proof of Concept Virtual Power Plant. Komitmen menjaga capaian PLN dan ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN bersama BNPT tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Capaian PLN dalam transisi energi, PLN kembangkan Pulai Rengit sebagai model energi hijau berbasis PV base hidrogen. Capaian PLN berhasil Energize GI 150 Cafe Sukamahi arah pelanggan KTT 5 Digital Edge 1, perkuat infrastruktur digital nasional. Capaian PLN rampungkan pembangunan Gardu Induk 150 Cafe Pabularan, perkuat ekosistem industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Prestasi PLN UIP MPA raih penghargaan Top CSR Awards 2026, dorong ketahanan pangan Papua melalui program Agriculture Electrifying. Capaian PLN dalam menjaga keandalan terus menguat, tim PDKB hadirkan pemeliharaan tanpa padam di Pringsewu. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah menipi kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Ya baik, pemirsa Gamalama TV, alhamdulillah kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di kesempatan sore ini. Ada Ustazah Masni bin Abu Bakar, Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, ada Ustazah Asmia Haji Hukum, dosen IAIN, dan juga Ustadz Saleh Sakola. Baik, dan tentunya dengan para jamaah Majelis Taklim yang ada di Kota Ternate. Baik, ibu-ibu masih semangat ya? Baik, manfaatkan kesempatan terakhir ini. Adakah yang mau bertanya? Oke, ya baik. Yang berikut saya kasih kesempatan kepada ibu yang paling depan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardatul Hamidah dari Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol. Dari namanya saja mungkin Bapak Ibu sudah tahu, orang ini kelompok Majelis Taklim insya Allah keluarga Minang karena nama Imam Bonjol. Baik, langsung sebagaimana Ustadz dan Ustazah katakan tadi, bahwasanya di dalam satu tahun bulan Hijriah itu ada 4 bulan istimewa. Salah satunya bulan Muharram. Kemudian di dalam bulan Muharram itu kan ada 30 hari. Nah, dalam 30 hari itu ada kita dengar satu hari yang istimewa, yaitunya yang dikenal sering juga kita sebut yaitunya hari Asyura. Nah, di sini saya ingin menanyakan seberapa pentingkah hari Asyura tersebut? Kemudian jika umat Islam menganggap bahwasanya hari Asyura itu hari biasa-biasa saja, kemudian apa yang diperoleh oleh masyarakat yang beranggapan seperti itu? Barangkali itu saja pertanyaan dari kami Majelis Al-Ilmi Imam Bonjol.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik luar biasa. Ini ada di tengah-tengah kita ya pertanyaan ini. Tapi terlihat mudah, tapi memang butuh jawaban yang jelas seperti itu ya. Baik, nanti akan dijawab oleh Ustazah Asmia. Seberapa pentingkah Asyura itu dan bagaimana jika orang menganggapnya biasa-biasa saja? Silakan. Saya singkat aja ya. Hari Asyura, hari Yaumul Asyura. Yaum itu hari Asyura ke-10. Jadi dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang diistimewakan, Yaumul Asyura, yang disebut dengan kejadian-kejadian yang terjadi 21 saya sebutkan tadi, itu terjadi pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, sehingga itu dijadikan sebagai hari yang istimewa sampai disabdakan Rasulullah, barang siapa yang berpuasa pada hari itu maka pahalanya dihapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ini kita lihat bahwa betapa besar ya makna daripada hari Asyura ini, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak mempelajari, tidak memahami, maka hari Asyura itu berjalan dengan biasa saja. Kadang-kadang kita lihat fenomenanya yang terjadi hanya pawai, jalan-jalan, ya Bu, terus pulang ke rumah, istirahat, tidur. Padahal di hari itu mulai malam Asyura, malam ke-10, mulai terbenamnya matahari, kita sudah mulai mempersiapkan jiwa dan raga kita dengan berzikir kepada Allah. Sampai dikatakan para ulama, bacalah Al-Ikhlas 1000 kali, ya, kemudian membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ayat kursi dan ayat surat Yasin. Memang itu tidak ada hadis, tapi para ulama memikirkan seandainya tidak ada amalan-amalan yang disampaikan kepada semua ini, berarti itu akan berjalan dengan begitu saja. Maka alhamdulillah kita masih sempat melewati malam Asyura itu dengan menyantuni anak yatim, membaca Yasin dan sebagainya. Ada yang menyanggai salah ustazah, itu tidak ada hadis benar. Tapi ini amalan. Barang siapa yang berbuat amal soleh, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna, apabila kamu ingin Allah itu mencintai kamu, maka ittabi'u, ikutilah apa yang disampaikan oleh para rasul, para anbiya yang telah dilakukan oleh rasul kita. Para ulama mengambil sikap gimana? Menyuruh supaya memberikan suatu gambaran bahwa malam itu semua atau hari itu semua berpuasa, sehingga hari Asyura itu kita berpuasa, kita berzikir, kita minta ampun. Waktu yang paling tepat itu ibu-ibu mungkin sudah dilaksanakan karena melalui YouTube sudah banyak. Sesudah asar disuruh beristighfar yang banyak sampai masuknya matahari, berarti sudah terbenamnya matahari. Bahkan ada yang melanjutkan puasa hari ke-11. Nah, ini ada manfaatnya. Barangkali ada yang tidak sempat puasa pada hari Asyura, dia puasa hari ke-11. Tapi sesungguhnya puasa itu sebagusnya mulai 9, 10, kalau memang bisa 11. Tapi yang istimewa itu adalah hari Asyura. Ibu-ibu, makna yang terkandung dari Asyura ini adalah hari yang sangat istimewa. Itu adalah ujiannya para nabi. Puncaknya ujian para nabi dan rasul dijatuhkan pada 10 Muharram atau Asyura. Sehingga kalau kita menelaah makna ini, kita ikut prihatin ya, ikut merasakan bagaimana ujian Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Ayub dan nabi-nabi selanjutnya. Saya tidak perlu menjelaskan, ibu sudah tahu semua. Maka kita akan melahirkan hati kita dengan niat yang baru, batin kita yang baru untuk lebih banyak beristighfar, memanjatkan pampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya garis bawahi tadi bahwa kenapa pada hari itu ada yang mengatakan hari yang tidak baik. Nah, sebenarnya Allah itu tidak pernah memberikan yang tidak baik. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah akibat dari manusia itu sendiri. Jadi kalau kita umpama terjadi hari itu tuh, betul toh? Orang tua kita betul toh? Subian tak usah sekalian anak, nyatanya anak bau cerek. Bukan itu. Tidak ada dalam dalil, tidak ada hadis demikian. Ya, baik ya, luar biasa. Ya, baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi untuk satu orang penanya terakhir? Oke, ya, baik. Saya persilakan di ibu di barisan paling tengah, silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayatda Ali dari Majelis Nurul Hikmah. Izin bertanya Ustadz, kita tahu bahwa 12 bulan itu di dalam Islam diawali dengan bulan Muharram. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa adab yang benar yang harus dilakukan umat Islam ketika datangnya pergantian tahun baru? Mohon penjelasan, itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Baik, nah ini apa adab yang benar harus dilakukan umat Islam ketika pergantian tahun baru Islam? Ya, Ustazah Masni silakan. Ya, terima kasih Pak Mat. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Ini taman surga ini. Insya Allah kita semua dikumpulkan di surga bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab apa di hari tahun baru Hijriah, tahun baru Islam? Adabnya, orang tak boleh hura-hura, ya. Mari ketoran berzikir, baca Al-Quran, bersedekah, silaturahmi. Kalau tahun baru milenia, tahun baru biasa, tahun baru umum itu kan banyak orang bakar petasannya, bikin sampai hura-hura. Kadang ada yang mabuk, yang apa. Mari kita lebih tawadu di bulan Muharram ini, bulan kita muhasabah diri kepada Allah. Jangan pikir mau di jalan lain lihat dondo ada pawe kah. Sudah kalau pawe cuma takbir tar masalah. Tapi adab itu lebih baik kita duduk di rumah membaca Al-Quran, ya. Kalau berdoa, zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang memberi nikmat kepada kita, bukan orang lain. Bukan sapa. Nikmat Allah yang berikan, ya. Kita duduk, kita zikir, kita baca Al-Quran. Al-Quran nanti memberikan syafaat untuk kita di kubur, sehingga kita terbebas dari siksa kubur. Mau ketara ibu-ibu? Saya juga mau, ya. Ustaz juga pasti mau, semua mau. Pamat mau, Ustazah mau. Ketoran mari di bulan tahun baru Hijriah ini, Muharram ini, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau mungkin malamnya kita sudah mengaji, paginya kita pilih silaturahmi, ya. Boleh juga ketoran pilih ketompu orang tua-tua punya teman-teman, misalnya sahabat-sahabat. Kita untuk tetap ada silaturahmi dengan mereka, kita pilih obat, pilih mengintip orang, pilih lihat orang. Kalau ada rezeki sedekah, ketompu ibu sesepuh, ketong kasih uang biar cuma sedikit sedekah, lebih berkah daripada sama dengan harus beda. Tahun baru milenia dan tahun baru Islam Hijriah harus beda. Kalau di milenia kita lihat orang lain sampai mabuk, lain sampai bikin apa hura-hura. Mari kita isi dengan supaya lebih bermanfaat. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga bulan Muharram itu betul-betul memang kita maknai dari kejadian-kejadian nabi-nabi berapa orang itu, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan kita harus sabar atas ujian, karena nabi-nabi ini juga mendapat cobaan, ujian. Mereka sabar dan mereka mendapat kemudahan di hari Asyura 10 Muharram. Jadi mudah-mudahan orang semua ini sabar. Sebelum saya selesai, saya mau bikin resep dulu. Mau keterangan? Ustaz izin sebentar, saya resep, ada 6 resep untuk ibu-ibu supaya hidup ini bermakna, supaya bukan cuma bulan Muharram, ya. Pertama, ketoran di ikhtiar, ketoran disuruh ikhtiar. Ketong ikhtiar, kalau mau ada doi, mari bikin barang-barang yang manfaat, jual yang halal, taibah, tuh. Bantu suami untuk nafkah keluarga termasalah. Walaupun nafkah suami itu wajib, kita cuma pelengkap. Kedua, ikhlas. Ikhlas, Allah bilang ikhlas ini sulit. Bagi orang yang ikhlas, karena ujian yang saya berikan dan karena kelebihan orang lain, aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Kemudahan mungkin bukan digantikan kepada kita, tapi anak kita sukses, rezeki kita juga berkah, ya.
anak yang dulu belum masih PNS, belum dapat jabatan itu karena kebaikan dari kita yang laksanakan. Ikhtiar, ikhlas, bersabar. Tadi saya bilang innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bilang Allah kasih 3 hal cuma-cuma bila kita sabar atas ujian Allah. Pertama, diampuni dosa-dosa kita seperti daun yang berguguran. Terus diangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala cuma-cuma. Ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur. Ya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah bilang bila hambaku bersyukur, aku tambah nikmat kepadanya. Tetapi tidak bersyukur, sungguh azabku amat pedih. Mari bersyukur. Supaya itu apa pula jika alhamdulillah Pak. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan juga. Jangan, Pak ini saja. Masa ini saja, orang lain sana pun. Pak itu bawa tuh lebih-lebih lagi. Jangan, bersyukur. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biar bagaimanapun kita lebih hebat, tetapi rumah tangga tetap suami tetap kepala rumah tangga. Ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah bilang aku dekat. Bila hambaku berdoa aku akan terima. Mari kita doa di waktu-waktu mustajab, tetapi dengan wudu, kita menghadap kiblat, ya. Sehingga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab. Yang terakhir, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, karena untung baik dan tidak baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan kebaikan, kita mendapat pahala. Tapi kita masih hasud dengan orang, dengki dengan orang, masih sombong, kita dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 6 hal itu mari kita pegang dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga hidup kita perlu bermakna walaupun bukan cuma bulan Muharram. Yang 2 besar, hablum minallah, hablum minannas. 2 sayap, hablum minallah, rukun iman dan rukun Islam, hablum minannas, rukun ihsan. Semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, baik ya. Ada penambahan, Ustadz? Mau tambahkan? Adab apa sih yang harus dilakukan? Masih diberi kesempatan. Masih mau? Iya, ibu-ibu bicara banyak tadi ini. Seorang ahli pikir bilang begini, akal tanpa kalbu manusia jadi apa? Jadi robot. Zikir tanpa pikir manusia jadi syaitan. Ilmu tanpa iman manusia akan jatuh ke takhayul, percaya segala macam. Iman tanpa ilmu akan seperti manusia menyerahkan pistol kepada perampok. Maka agama itu kalau mau tahu harus punya dasar ilmu supaya ibadah bisa tenang. Maka perlu saya hanya melengkapi saja. Ustazah berdua sudah cukup banyak menjelaskan. Jadi apa yang disampaikan tadi itu intinya adalah Muharram itu Ustazah sebaca DP ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Maka ibu-ibu pulang tolong lihat ngoni pe foto SMP, SMA baru kasih cocok dengan sekarang. Kira-kira berubah kata rada. Di situ akan pasti bertanya, saya seumur begini mengaji belum betul. Saya seumur begini, saya punya kehusuan belum. Saya sudah umur begini, kenapa emosi terus? Itu yang harus ya kan? Lain pasti lama kelamaan ibadah juga salat akan duduk di kursi. Dulu kau cantik, sekarang kan semua di muka ini palsu habis. Menang bedah saja. Asli loh. Jadi itulah menjadi pelajaran bagi kita setahun apa itu Muharram atau pergantian miladiah
itu patut kita introspeksi diri kita. Dari situ melakukan perubahan sehingga majelis-majelis yang betul-betul diikuti. Nabi bilang, idza marartu biriyadil jannah, maukah kalian kutunjukkan taman-taman surga? Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa yang dimasukkan dengan taman-taman surga? Nabi jawab, farta'u kila kedzikri, bersimpulah, duduklah seperti saat ini dan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Bukan kamari, bukan saling baku perhatikan, ibu sana DP jilbab warna ini, ibu ini warna ini, toh DP terakhir ke bawah semuanya sama. Kalau berjumpa antara bola hati dengan bola hati, itu yang dicari, sehingga tidak akan terjadi saling gosip, saling memfitnah, karena semua sama, warna-warni, tapi intinya kita adalah satu. Akidah kita adalah yaitu miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Itu saja, dan mudah-mudahan pertemuan di sore hari ini membawa rahmat bagi kita semua. Ibu sehat walafiat, bapak-bapak sehat, dan semua anak-anak juga kita sehat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidni wa wafiqli amalan maqbula wa qabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa ya. Baik, pemirsa Gembala TV dan para jamaah sekalian, kita sudah berada di penghujung acara Taman Kalbu di sore hari ini dengan tema memaknai bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebelum menutup perjumpaan di sore hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Ustazah Masdi bin Abu Bakar, Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Yang berikut juga ada Ustazah Dr. Haja Asmia Haji Hukum MPDI, dosen Yayan Ternate, terima kasih. Dan berikut juga ada Ustadz Saleh Sekolah selaku ketua guru terbaik di majelis ini. Dan yang spesial juga saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah dari Majelis Taklim yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Ada Majelis Taklim Radulatul Jannah Bastion Karance, ada juga Majelis Taklim Al Hijrah Bastion Sulawesi Selatan, kemudian juga ada Majelis Taklim Al Ilmi Imam Bonjol, ada Majelis Taklim Nurul Hikmah, kemudian Majelis Taklim Hublul Watan Sula, dan juga ada Majelis Taklim Nurul Hijrah Kalumata, dan yang terakhir ada Majelis Taklim Moti Melo dari Gorontalo. Terima kasih sudah hadir bersama kita di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita bahas di kesempatan ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua dan publik yang menyaksikan melalui layar kaca Gamalama TV. Saya tutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Marilah kita berhijrah untuk mengisi bulan tahun Hijriah 1448 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.